Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-1 sampai 11. Matius 7 ayat 1 sampai 11. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 7 ayat 6-7. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Judul renungan kita hari ini adalah Agar Hidup Kita Berbahagia, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, sewaktu saya menjadi Kristen baru, saya pergi bersama seorang pria yang lebih muda dari saya, dan kami membagikan Injil. Kami berjalan ke arah pengendara motor yang sangat berbadan besar,
pakaian mereka compang camping dan mengenakan rompi tanpa kemeja. Ketika rekan saya mulai membagikan Injil dengan pengendara motor ini, pengendara tersebut memandangnya dan berkata, "Diam Bung, aku akan meninju wajahmu." Saya berkata, "Baiklah, ayo pergi." Namun rekan saya ini bertekad, dan dia terus membagikan Injil kepada pengendara motor itu. Sementara itu si pengendara benar-benar merasa kesal. Akhirnya rekan saya berkata, "Baiklah, kami akan pergi karena kami sedang membuang mutiara di depan babi." Kami berhasil pergi tanpa terluka. Namun saya menyadari bahwa beberapa ayat adalah ayat-ayat internal, seperti yang berani dirujuk oleh rekan saya hari itu. "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Ini adalah jenis ayat yang kami kutip, untuk menjelaskan sesuatu kepada orang percaya lainnya. Ayat itu bukan dikutip ketika kita berbicara kepada orang yang tidak percaya. Ini mungkin relevan, namun ada waktu dan tempat untuk semuanya. Sahabat Suara Kasih, terkadang saat kita berbagi dengan orang lain, mereka akan menyerang kita, dan melempar mutiaramu ke babi. Artinya memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang yang tidak peduli. Babi suka hidup di lumpur dan kotoran. Begitulah cara babi berguling, disitulah mereka merasa nyaman. Jadi jika Anda memberikan mutiara kepada babi, ia tidak akan menghargai mutiara itu. Marilah kita renungkan, sekarang jika kita memberi sampah segar kepada babi itu, dia akan menjadi babi yang bahagia. Dengan cara yang sama, ada beberapa orang yang sama sekali tidak mendengar Injil, dan mungkin tiba saatnya ketika kita harus pergi begitu saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.